Hey students, welcome to Let's Study Management Train Preparation Program. Let's study, learn today, let tomorrow. Pernah kepikiran daftar program manajemen train di perusahaan besar, tapi bingung mulai dari mana? Tenang, video ini dibuat khusus buat kamu. Pada kali ini, saya akan membahas terkait tips dan trik FGD dan LGD. Video ini dibiayai oleh donatur oleh Let's Study. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Nazif Vektodiski. Saya saat ini sedang menjalani pendidikan di PCPM Bank Indonesia Angkatan 39. Kebetulan saya founder NGO dari Lesadi ini sendiri. Nah, mungkin ini juga tip and trick FGD ini tuh cocok buat kamu karena saya kebetulan fresh graduate dengan 3,5 tahun dengan predikat cum laude. Jadi kebetulan saya baru lulus 2024 dan kerja di awal 2025 di PCPM BI Angkatan 39. Nah, pada materi hari ini kita akan membahas beberapa materi. Dan ini tuh sebagian besar terkait objektif material saya guys. Jadi mungkin topik yang pertama tuh kita fokus terkait FGD. Nah, ini tuh ada pengertian, teknis, tips and trick, dan contoh studi kasus dari FGD. Lalu ada leadership group discussion, di mana itu juga ada pengertian dan tujuan, teknis, tips and trick, and contoh studi kasus dari LGD. Selain itu juga saya mungkin memberikan tips and trick, kira-kira apa aja sih yang perlu dihindari saat FGD dan LGD. Terus juga perbedaannya nih FGD sama LGD itu sebenarnya itu apa. Lalu juga ada mungkin aspek yang akan dinilai dari HRD gitu. Lalu juga saya akan meng-sharing nih terkait contoh studi kasus LGD yang dibawakan oleh Bank Indonesia kemarin. Nah oke, lalu kita langsung masuk ke material ya semuanya. Nah mungkin kalau misalnya dari lihat tujuan pengertian dan tujuan dari FGD yang di PPT ini, kalau misalnya FGD itu merupakan bentuk diskusi yang terarah dengan melibatkan beberapa individu dalam kelompok. Dan dia itu akan membahas sebuah topik-topik atau isu tertentu. Tujuannya itu ialah menggali pemandangan atau pendapat dari setiap peserta terkait topik yang dibahas. Nah, FGD ini sendiri mungkin familiar dengan kalian yang ketika masuk di organisasi kuliahan ya. Dimana tuh biasanya tuh kepala BPH atau kepala Kahimnya atau kepala himpunnya tuh mereka tuh mengelit. Jadi FGD itu ada leadernya gitu yang mengarahkan apa kita bahas apa sih. Nah biasanya tuh metode FGD juga digunakan berbagai bidang nih untuk menggali perspektif serta terhadap isu atau produk. Jadi kayak misalnya contohnya kita kayak ingin misalnya mengadakan pensi. Nah ini kan ada beberapa divisi kan ya, kira-kira dari divisi terkait itu pandangannya apa sih ketika kita menjalankan pensi di hari Senin? Apakah ada pandangan yang positif atau negatif gitu? Lalu juga dalam proses rekrutmen, peserta FGD adalah pencari kerja yang berdiskusi dalam kelompok. Nah, ini tuh kita dilihat nih, kayak kita tuh ketika berdiskusi apakah ada egonya sih? Apakah perusahaan itu tuh suka orang yang pintar menang sendiri, ataupun kayak misalnya contohnya ini orang ternyata tuh keras kepala atau apa. Nah ini juga makanya dipakai oleh proses rekrutmen untuk memfilter nih kira-kira untuk menghindari orang-orang yang toksik dari perusahaan. Lalu jumlah peserta FGD itu bervariasi ya guys ya. Biasanya itu lebih dari 6 orang. Kenapa lebih dari 6 orang? Karena biasanya FGD itu diselenggarakan langsung oleh vendor. Jadi kayak misalnya perusahaan MT itu tuh mereka tuh pakai pihak ketiga. Pihak ketiganya itu sendiri juga backgroundnya juga psikologi, di mana tuh mereka tuh tahu sendiri kayak misalnya bisa menilai orang gitulah lebih spesifik dibandingkan HSR profesional dari perusahaan tersebut. Jadi kayak dia tuh bisa lihat nih kayak pandangan kita tuh gimana terkait kompleksitas topik yang akan dibahas. Nah perbedaannya sendiri tuh FGD tuh ada fasilitatornya yang fokusnya tuh mengarahkan dan menjaga fokus pembahasan. Nah biasanya ketika kita lagi FGD dalam proses kerja, biasanya tuh kalau seandainya emang nggak disediain dari fasilitator dari perusahaan atau misalnya vendor gitu, ntar kita bakal milih nih kira-kira dari 6 kelompok ini, kira-kira siapa nih yang satu orang itu yang bakal menjadi leadernya untuk mengarahkan. Tapi kalau seandainya semuanya pengen menjadi leader, nah itu justru itu jadi bumerang guys, karena
kok pada dominan, padahal kita butuh cuma satu doang, dan satu ini juga nggak harus bagus kok, kayak yang penting FGD itu berjalan dengan lancar. Nah, lalu ini nih mungkin teknis pelaksanaan dari FGD sendiri. Nah, kalau seandainya emang kita tuh kayak tidak ada fasilitator ya dari vendor, maka kita tuh harus memilih nih moderator tuh di kelompok kita siapa. Biasanya itu dipilih oleh tim HRD atau user yang mampu berpikir analisis dan menjelaskan topik dengan baik sekaligus menilai performa peserta. Jadi kayak misalnya dari perusahaan itu kayak misalnya nih lihat nih kamu kira-kira mau bahas apa sih ini. Jadi kayak di lead. Terus juga dari FGD itu juga kita harus membentukkan tim dan dalam perencanaan kegiatan. Jadi disiapkan tim nih pelaksanaan dana dan terencana acara terstruktur termasuk durasi dan pengaturan ruang. Nah biasanya tuh kalau misalnya FGD itu sendiri, kalau misalnya orang itu pinter-pinter nih guys, nah mereka tuh nggak bakal menyelesaikan masalah karena banyak banget argumennya. Padahal fokusnya ketika kita FGD, kita tuh harus menyelesaikan permasalahan yang dibahas. Jadi jangan terlalu overlap, jangan ngomong banyak lebar guys. Yang penting kita ngomongnya tuh terstruktur dan durasinya tuh juga tidak over. Kalau misalnya durasinya tuh kelebihan kak, atau pembahasannya tidak sesuai kak, nah justru ini bisa guys kita gagal satu kelompok karena kita tidak bisa menyelesaikan case FGD itu sendiri. Lalu juga ada penyampaian topik dan penyampaian terbuka. Jadi misalnya moderator tuh kan nyakain topik nih, kira-kira apakah efektif sih kalau seandainya misalnya contohnya les tadi itu menyediakan bahan belajar gratis untuk SMA dan AP perkuliahan. Lalu ada pertanyaan-pertanyaan nih, kalau misalnya gratis itu bahan belajarnya tuh dari mana atau apa. Nah ini tuh akan menjadi bahan diskusi, kayak misalnya contohnya kita bisa gratis karena kita tuh memberdayakan mahasiswa. Jadi ada topiknya itu sendiri. Lalu juga ada nih, selain leader atau moderator dalam FGD, kita tuh juga harus memilih notulensi. Notulensi itu gunanya tuh kita tuh untuk mencatat dan merangkumkan diskusi. Gunanya apa? Biar ini tuh tidak overlapping gitu loh guys. Lalu ada juga kita harus analisis data diskusi. Jadi ketika kita lagi proses FGD, kita tuh akan dilihat kira-kira seaktif apa tuh kita, dan kita tuh akan menilai respon dan interaksi peserta. Lalu juga ada penyusunan kesimpulan dan penilaian. Nah, hasil diskusi ini disimpulkan dan dinilai HRD berdasarkan partisipasi, relevansi, dan kontribusi peserta. Dan ini tuh inget ya guys ya, kita ketika kita dominan, belum tentu kita tuh bagus nilainya. Dan ketika kita diam, belum betul kita juga bagus. Jadi kita harus menyesuaikan nih kira-kira kapan kita masuk, kapan kita keluar gitu dalam proses FGD. Nah mungkin ini tips and trick FGD, dan kalian tuh juga bisa lihat dari YouTube ya guys. Mungkin dari YouTube tuh lebih relevan karena mereka tuh dari psikolog-psikolog yang ternama. Tapi kalau ini kan dari segi pengalaman aku nih guys. Jadi kalau aku sendiri tuh aku harus pahami nih topik dan kerangka berpikirnya gitu loh. Jadi kita tuh harus membanyakkan wawasan terkait isu-isu yang ada di dunia ini guys. Dan kita tuh identifikasi kata kunci untuk memahami arah diskusi. Kayak contohnya mungkin kayak FGD itu nggak harus topik-topik terkait perusahaan kok guys. Kayak misalnya kayak kalian tuh misalnya ditanya nih, contohnya apa sih dampak ketika kita boikot produk dari Israel, atau apakah sih kayak misalnya dampak kalau misalnya kayak seandainya tuh kita tuh tidak menerima investor asing gitu loh. Jadi kan kayak ada plus dan minusnya ya. Misalnya kayak misalnya contohnya kita nggak investor asing ya, pekerjaan kita tuh di Indonesia sendiri tuh kayak semakin dikit peluangnya gitu. Tapi kalau seandainya kita menerima ya, kedaulatan kita tuh misalnya kayak agak terancam atau apa. Nah itu sebenarnya secara garis besar ya. Jadi kalian tuh harus memahami isu-isu tersendiri. Lalu juga kalian tuh dapat secara prep. Jadi kita harus mencapaikan nih kayak poinnya tuh lebih pointable, reason, dan example. Jadi kalau seandainya di BI biasanya itu dipakai trick of three. Jadi kita tuh nggak boleh ngomong banyak-banyak. Jadi 3 poin aja tuh cukup. Yang penting poin itu tuh bisa menjawab semuanya. Lalu kita juga aktif berpartisipasi tanpa mendominasi. Kita tuh harus bagian secara aktif, dengarkan dengan sopan, dan hindari potongan pembicaraan. Lalu kita juga harus gunakan profesional dan kolaboratif. Ingat guys, kita tuh ketika FGD ini tuh FGD-nya kita di dunia profesional. Jangan ngomongnya pakai misalnya gua pengen ini nih. Kita bahasanya pakai formal kayak misalnya menurut saya, pandangan saya, atau mungkin menurut kamu gimana. Jadi kita harus sesuai dengan bahasa profesional, karena nilainya juga dari SRD gitu loh.
Pandangan kita harus singkat, jelas, dan percaya diri. Nah, percaya diri itu penting. Dan kita tuh harus juga hargai pendapat orang lain. Kayak misalnya contohnya pendapat mereka tuh misalnya bertentangan dengan kita. Ya kita dengerin dulu guys, baru kita mohon izin, kakak mungkin pendapat saya ketika ini bla 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 bla. Nah, kita tuh harus ingat ini tuh bukan benar atau salah guys FGD, tapi kita tuh harus mendengar dan kita tuh menerima dan memberikan masukan yang relevan gitu. Dan kalau biasanya tuh kalau seandainya kalian tuh tes di perusahaan kan ya, kan kalian jarang ya sekarang kalau work in interview ya. Pasti tuh SGD tuh biasanya online, makanya kalian tuh harus pasti ini koneksi internet kalian stabil. Terus kalian juga harus gunakan earphone dan mic, karena kalau seandainya kalian tuh nggak pakai, biasanya tuh kayak suaranya tuh hilang-hilangan atau suara kalian tuh nggak jelas. Karena kalau misalnya nggak jelas 20 detik aja tuh waktu kalian tuh akan terancam dan kalian tuh juga dibilang nggak profesional. Lalu kalian juga harus nyalakan kamera, karena dari penilaian SR atau misalnya vendor, mereka tuh harus lihat gaya tubuh kalian tuh gimana. Terus gunakan fitur chat untuk mencatat atau mengusulkan giliran berbicara. Jadi kayak biar gak semuanya orang tuh kayak ngomong-ngomong gitu loh. Dan mungkin ini contoh studi kasus FGD-nya. Ini bisa kalian baca teman-teman ya. Kalau misalnya kan kalau di sini kan dilihat ada perusahaan fiktif bernama PT Maju Digital mengalami penurunan penjualan dalam 3 bulan terakhir. Nah, produk utama mereka adalah aplikasi belajar online untuk siswa. Komputer mereka tuh menawarkan fitur serupa dengan harga yang lebih murah dan promosi besar-besaran. Nah, terus kalian ditanya nih, sebagai anggota tim strategi pemasaran, Anda dapat dan kelompok diminta untuk merumuskan strategi terbaik agar perusahaan tetap kompetitif dan dapat meningkatkan penjualan dalam 3 bulan ke depan. Nah, kita tuh harus identifikasi masalah utama yang ada dari perusahaan. Terus kita tuh harus diskusi terkait ide-ide inovatif dan solusi untuk meningkatkan penjualan. Nah, lalu juga kita tentukan strategi pemasaran yang efektif dan bisa dijalankan. Pilih salah satu utama yang disepakati kelompok atau sebagai solusi terbaik. Dan susunan alasan kuat mengapa strategi tersebut itu dipilih. Nah, ini mungkin salah satu contoh studi kasus dari FGD. Oke, baik. Mungkin ini tips and tricks sukses dari LGD. Nah, tips yang pertama ya, seperti saya bilang. Kita tuh harus pahami isu terkini dan yang relevan. Nah, kita tuh harus mempelajari isu yang aktual, khususnya yang berkaitan dengan dunia kerja dan industri yang kamu lamar, atau topik yang sedang hangat 3 bulan terakhir ini. Nah, kalau seandainya di BI itu biasanya tuh berhubungin itu kayak Bank Indonesia ya, topiknya tuh kayak misalnya perkembangan ekonomi belakangan ini tuh kayak gimana gitu loh. Kayak misalnya ada kemiskinan, judi online, atau apa. Nah, itu tuh isu-isu yang biasanya diginin oleh BI. Tapi kalau seandainya di industri lain, aku kurang tahu ya guys. Tapi bisa kalian cari sendiri. Lalu juga kita tuh harus catat poin penting selama jalannya diskusi. Nah, kita terus gunakan alat tulis untuk mencatat ide, pendapat, dan argumen peserta lain. Jadi berhubung ini tuh tidak ada kayak semacam notulensi, kalian tuh harus inisiatif guys, nulis sendiri. Jadi ketika kalian seandainya misalnya jawab, kalian tuh tahu nih kira-kira yang dibilang sama teman kalian tuh apa. Terus juga kalian tuh bakal menggunakan catatan ini sebagai acuan pada saat mencapaikan pendapat atau saat menyusun kesimpulan di akhir diskusi. Nah, biasanya tuh kalau LGD itu jarang guys yang kesimpulin, karena mereka tuh pada lupa, karena banyak banget yang ngobrol gitu. Nah, makanya tugasnya kalian tuh harus menyimpulkan beberapa pernyataan dari teman-teman kalian itu sendiri. Lalu juga sampaikan pendapat dengan tenang dan sopan. Nah, dalam diskusi, ini tuh tanpa pemimpin. Perbedaannya pendapatan wajar sering terjadi guys. Tetaplah tenang, kendalikan emosi, dan sampaikan argumen dengan sikap profesional meski diskusi berlangsung sengit. Jadi calm aja lah kalau seandainya kalian tuh misalnya dibantah atau apa. Bukan berarti kalau seandainya argumen kalian tuh ditolak, kalian tuh gagal kok guys. Yang penting kalian tuh harus menjaga emosi dan meyakinkan teman-teman kalian bahwa argumen kalian tuh layak untuk diajukan. Dan lalu yang terakhir, kuasai topik yang berkaitan dengan posisi yang dilamar. Nah, biasanya itu kalau seandainya perusahaan-perusahaan misalnya lamar sebagai manajemen training, kan kayak mereka tuh harus spesifik ya. Jadi kita tuh harus menguasai topik yang berkaitan dengan kepemimpinan. Selain menguasai isu umum, pahami juga isu khusus terkait industri dan posisi yang kamu lamar. Hal ini menunjukkan kesiapan dan kepahaman kamu terhadap peran yang kamu tuju. Jadi kayak misalnya gambaran kita 30 tahun kemudian kita jadi pemimpin itu gimana, itu bakal dinilai juga. Nah, mungkin ini contoh studi kasus LGD guys. Sebenarnya studi kasus FGD sama LGD itu sama aja guys ya. Coba kita baca ya.
Nah, kalau misalnya kan pemerintah tengah berupaya mendorong pemutihan ekonomi nasional, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang sangat terdapat pandemi. Saat ini daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih dan masih banyak UMKM mengalami kesulitan permodalan, digitalisasi, serta akses pasar. Nah, sebagai tim penasihat ekonomi daerah, nah ini kalau misalnya penasihat di daerah biasanya itu MT yang berkaitan dengan kayak Bank Indonesia atau OJK gitu dan lainnya. Nah, Anda diminta nih untuk merumuskan strategi efektif dan aplikatif untuk mempercepat pemulihan UMKM dalam waktu 6 bulan terakhir. Nah, instruksinya LIG itu kayak misalnya kalian nih dilihat nih, diskusi nih dengan teman-teman kalian untuk membantu UMKM bangkit kembali, terus prioritaskan solusi yang cepat, tepat, dan realistis. Semuanya peserta memiliki kedudukan yang setara, tidak ada pemimpin yang ditunjuk. Buatlah kesimpulan dan secara rencana singkat bila diimplementasikan kepada stakeholder. Nah, kurang lebih dari studi kasusnya sebenarnya FGD dan LGD sama ya. Tapi bedanya ini tuh leaderless dan kalian tuh harus memperkuat argumen kalian dengan baik. Dan kalian tuh harus mencatat terkait kira-kira poin-poin apa aja sih yang di teman kalian sampaikan. Jangan kalian tuh kayak misalnya redundant. Jadi kayak misalnya contohnya udah disampaikan teman kalian tapi kalian ulangin lagi. Nah itu artinya kalian tuh tidak memperhatikan. Makanya itu banyak orang gagal karena itu juga. Kalau mau ya kalau seandainya kalian ada mau tambahan bilang, saya setuju dari pendapat misalnya Bapak A. Nah, saya izin menambahkan, menurut saya tambahannya bla 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 bla. Nah, ini jadi kayak misalnya kelihatan nih kayak kita tuh ternyata tuh mau mengamati, mendengar dan kita tuh mau bisa kritis untuk memberikan suatu inovasi dalam penyelesaian permasalahan. Nah, ini bisa dilihatkan perbedaan FGD dan LGD. Nah, kalau misalnya dari segi aspek tujuan, ini kan FGD itu menggali pendapat dan ide peserta tentang suatu topik. Tapi kalau misalnya leaderless, ini tuh menilai kemampuan kepemimpinan dan kerjasama tim. Lalu pada struktur dan formatnya, diskusi terbuka dan dipandu oleh moderator. Kalau misalnya seandainya LGD, diskusi terstruktur, fokus pada pemecahan masalah tim. Jadi nggak ada moderatornya guys. Lalu peran peserta nih, kalau bisa LGD itu bebas banget yang menyampaikan pendapat tanpa harusnya pemimpin. Nah, tapi kalau misalnya LGD itu diarahkan untuk aktif mengambil inisiatif menunjukkan kepemimpinan. Jadi kayak kita tuh sebagai pemimpin kayak gimana sih guys di masa depan nantinya. Terus pengaruh terhadap rekrutmen. Nah, kalau misalnya LGD itu mengukur kontribusi ide, kreatif, dan wawasan peserta. Tapi kalau misalnya LGD menilai potensi kepemimpinan dan kolaborasi dalam tim. Nah, beda banget kan LGD sama FGD sebenarnya. Meskipun sama aja dalam segi prakteknya. Jadi, kalau LGD itu fokusnya tuh adalah jadi kayak misalnya argumen kamu jelek ya bodo amat. Yang penting kamu tuh bisa memimpin. Kamu tuh bisa menjadi kayak role model di masa depan tuh kayak gimana. Tapi kalau misalnya FGD, kalian tuh harus memberikan argumen yang bagus sesuai dengan relevansi kasus yang telah diadakan. Nah, mungkin hal-hal yang perlu nih kalian hindari nih saat FGD dan LGD nih. Tolong banget kalian tuh nggak boleh mendominasi atau memotong pembicaraan. Nah, saya tahu kalian tuh pintar, kalian tuh dapat memberikan pengetahuan banyak, wawasannya tuh banyak. Tapi kalau misalkan kalian tuh mendominasi, ya itu justru itu jadi bumerang guys. Karena ketika aku di BI sendiri ya, aku tuh nggak berani untuk memotong pembicaraan atasan aku atau aku tuh mendominasi karena mereka tuh udah berpengalaman guys. Meskipun kita benar, tapi kita tuh harus respect karena mereka tuh pimpinan kita. Jadi kita tuh kalau mau ngobrol tuh yang to the point aja, jangan bertele-tele, jangan terlalu mendominasi gitu guys. Lalu juga kita harus tidak boleh menyalahkan atau mengkritik pribadi. Jadi misalnya kalau seandainya kita nggak setuju sama orang lain, ya kita tuh jangan nyalahin mereka atau kita tuh ngeritik, lu tuh salah atau apa, jangan kayak gitu, karena itu tuh bakal dilihat kita tuh red flag. Red flag dalam artian itu tuh ya gimana ya? Kayak seandainya kayak misalnya kita tuh orangnya ternyata tuh kayak playing victim lah atau apalah. Padahal juga yang menurut kita salah belum tentu menurut yang lain salah juga kan guys. Karena itu kan pandangan pribadi. Dan yang ketiga tuh kita tuh nggak boleh terlalu diam terlalu lama kontribusi. Kayak misal contohnya gue nggak mau dominasi nih. Tapi ternyata ketika dia tuh nggak mau dominasi bagus sih. Tapi ternyata tuh dia diem aja sepanjang jalan diskusi dan dia tuh nggak mau kontribusi. Nah ini sebenarnya juga ditanyain kalian tuh ngapain? Kenapa nggak diskusi? Kalian tuh free rider atau apa? Makanya kalian tuh harus tahu nih caranya kalian tuh ngomong atau kalian tuh berhenti. Jadi kayak ada apa namanya banyak mendengar terus juga kalian ketika kalian ngobrol itu tuh poinnya to the point. Lalu yang terakhir tuh kalian tuh harus hindari terkait fokus pada ego. Kalian tuh nggak boleh kayak mengegokan pendapat kalian tuh. Misalnya kalian tuh si paling tahu lah terkait ini. Kalian tuh harus anggapnya kalian tuh kayak misalnya orang-orang biasa aja guys. Yang penting kan ini kan apa yang kita sampaikan itu kan dapat dimengerti orang lain kan. Bukan kita tuh tervalidasi jawabannya benar.
Maka kita harus memberikan solusi yang sebaik mungkin. Nah, lalu ini mungkin kemungkinan hal-hal yang akan diaspek dari nilai HRD. Jadi kayak seperti yang tadi Cici jelasin ketika jelasin perbedaan FGD dan LGD dan lain-lainnya, kita bakal dinilai itu kemampuan berpikir kritis dan analisis. Karena apa? Karena kita tuh calon pemimpin masa depan, dan manajemen kan emang didesain sebagai pemimpin, sebagai role model. Kita tuh harus melihat nih kemampuan berpikir kritis kita tuh kayak gimana sih, analisis kita tuh gimana sih terhadap sesuatu. Lalu juga keterampilan komunikasi yang jelas dan meyakinkan. Nah, berhubung misalnya kita contohnya di Bank Indonesia ya, Bank Indonesia nanti itu kan kita akan berkomunikasi dengan berbagai stakeholder ya guys. Jadi kita tuh harus sebagai representatif yang dapat mencerminkan value perusahaan itu sendiri. Makanya komunikasi kita tuh harus jelas dan meyakinkan dari pihak-pihak yang mendengar pembicaraan kita. Lalu kita juga harus dilihat ya kemampuan bekerja sama dengan tim dan menerima pendapat. Nah, mungkin kalau misalnya kerja sama tim, ini tuh kalian udah sering ya di di organisasi kampus atau apa, kalian tuh menjalani project tertentu, bekerja sama bareng-bareng. Nah, tapi mungkin ini PR yang bakal kalian terima, yaitu tuh menerima pendapat. Gak semua orang tuh bisa penerima pendapat guys, kayak misal apalagi yang ngomong itu tuh anak SD ke kita. Jadi kayak kita tuh kayak apa sih. Nah, ini tuh salah, kita tuh harus menerima pendapat. Kalau seandainya emang itu salah ya udah, kan lagi juga kita ketemu cuma sekali doang kan. Jangan sampai karena emang kita nggak terima pendapatnya mereka, itu jadi permasalahan, dan padahal juga kita nggak bakal ketemu lagi sama dianya. Makanya fokus aja lah untuk kerja sama tim, dan kita tuh lebih suka mendengarkan. Lalu juga ada kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Jadi dilihat nih dari kepemimpinan tuh gimana sih si Nazif nih dalam memimpin jalannya diskusi, apakah terlalu dominan atau enggak. Dan maksudnya pengambilan keputusan ini sendiri tuh maksudnya tuh kayak ketika kita tuh menyuarakan pendapat kita tuh bagus atau enggak sih, ketika soalnya kan pendapat kita tuh sama aja kan kayak komunikasi kita untuk merepresentasikan apa yang kita lakukan di masa depan kan, alias sama aja pakai pengambilan keputusan. Makanya kalian tuh harus sebaik mungkin nih untuk mencari dan pengambilan keputusan itunya. Lalu juga ada manajemen waktu dalam menyelesaikan diskusi. Nah, biasanya itu LGD FGD itu ada waktu tertentu guys. Kalian tuh nggak boleh terlalu dominan atau misalnya sehingga kalian tuh lupa waktu. Jadi takutnya ya ketika kalian tuh lagi LGD atau FGD, oke lah itu diskusinya bagus, tapi itu tuh baru tengah-tengah, padahal waktu itu bentar lagi. Akhirnya apa? Akhirnya kalian tidak bisa mendapatkan solusi yang terarah, alias case dari FGD atau LGD tersebut tidak dapat diselesaikan. Maka bisa aja kalian tuh semuanya tuh gagal. Gagal kenapa? Karena FGD dan LGD itu tidak diselesaikan. Padahal fokus LGD dan FGD kan untuk menyelesaikan studi kasus kan guys, makanya kalian tuh harus fokus. Lalu mungkin ini tips and action plan-nya gitu guys. Nah, bisa dilihat kan kalau misalnya FGD itu merupakan diskusi yang terfokus dalam kelompok kecil yang bertujuan mengumpulkan pandangan dan ide peserta. Sedangkan leadership group decision tuh lebih menyoroti kemampuan kepemimpinan dan kerjasama tim. Nah, kalau misalnya FGD itu melibatkan moderator, susunan kegiatan yang jelas, pencatatan jalannya diskusi melalui notulensi, serta analisis akhir. Untuk berhasil, perlu memahami isu yang dibahas, menyampaikan pendapat secara terstruktur menggunakan metode PrEP. PrEP tadi kan dijelaskan ya, point, reason, dan example ya. Terus juga kalian harus berkontribusi tanpa mendominasi dan bekerja secara efektif. Nah, hal-hal yang perlu dihindari mencakup sikap pasif, menyela, dan terlalu fokus pada ego. Nah, kalau misalnya studi FGD itu umumnya tuh dirancang untuk menguji kemampuan berpikir kritis, komunikasi, dan menyelesaikan secara tim. Nah, ini juga sebenarnya sama aja guys kayak LGD ya. Tapi kalau misalnya LGD itu kan bisa dibilang ini tuh kemampuan kepemimpinan dan kerjasama timnya. Nah, mungkin ini tips dan trik dari aku. Satu lagi tambahan terakhir. Jadi gini, kayak kita ketika FGD dan LGD waktu itu terbatas. Jadi kayak kita tuh harus cari tahu nih, kapan kita bisa masuk, kapan bisa kita keluar. Jangan terlalu mendominasi dan jangan terlalu diam. Dan ingat kalian tuh, kalau misalnya nggak ada tahu, kalian tuh ada ChatGPT guys. Kalian tuh online kan ujiannya kan. Jadi kalian tuh bisa nih cari data cepet. Jadi kalian tuh ngomong by data. Kayak misalnya contohnya, kalian tahu nih, pengguna pinjaman online tuh meningkat di Indonesia. Tapi kalian tuh ketika menyuarakan pendapat, jangan bilang pinjaman online tuh meningkat nih guys, bla 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 bla. Tapi kalian tuh harus kayak misalnya contohnya berdasarkan data dari tempo.com,
bahwa pengguna pinjaman online tuh meningkat dari tahun ke tahun. Nah, jadi kenapa? Jadi kalian tuh bedanya apa? Kalian tuh ngomongnya tuh beda data. Jadi ada sumber yang dirujuk. Sumber yang dirujuk misal contohnya Tempo. Tempo kan udah tervalidasi sebagai publisher berita ya. Jadi itu tuh datanya tuh akurat gitu. Makanya kalian tuh harus ngomong by data. Jangan asal asbun, asal bunyi gitu loh. Jangan jadi itu kalau misalnya kalian asbun, kalian tuh malah dilihatnya kayak orang-orang yang nggak mempunyai semacam daya kritis, dimana tuh kayak semua data tuh kalian serap padahal itu belum tentu benar atau belum tentu juga salah gitu loh. Makanya itu ya guys, tips and trick action dari aku. Dan mungkin ini juga berhubung udah penutup, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video tips and trick FGD dan LGD dari aku guys. Dan thank you juga nih buat Donatur Lestadi yang udah support bahan belajar dari Lestadi ini sendiri. Mungkin kalau seandainya emang kalian tuh butuh topik-topik yang terkait FGD dan LGD dan lainnya terkait manajemen trade preparation, kalian bisa bantu nih guys support Lestadi untuk melakukan scan kris di bawah ini. Nah, gunanya scan kris ini tuh apa? Karena uang dari hasil dari donasi ini akan digunakan untuk membiayai tutor. Jadi kayak misalnya contoh kita mencari tutor-tutor lain yang mengisi topik relevan gitu guys. Jadi bisa kalian apresiasi kami dengan memberikan donasi mulai dari Rp1 pun. Semoga donasi kalian itu juga dapat membantu kami untuk mengembangkan platform yang menyediakan layanan bahan belajar gratis end-to-end learning. Oke, baik guys, sekian dan terima kasih. Let's Study, You Study Partner.